Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman? Insya Allah kita kembali lagi di Jurnal Ananta 2021, sharing mahasiswa berprestasi se-Indonesia. Jadi, beberapa hari yang lalu kita sudah berada di Pulau Sulawesi. Saat ini kita terbang lagi ke Pulau Jawa untuk menyambangi mahasiswa berprestasi utama dari Timur Jawa, yaitu dari kampus Universitas Erlangga. Oke. Kita tunggu saja dulu bergabung. Sebelumnya saya ingin teman kondisi jaringan saya gimana. Ini suara saya terdengar jelas atau enggak? Oke. Ya, jadi kita tunggu Kak Tesanya untuk bergabung lalu saya bacakan CV-nya ya. Oke, terdengar jelas kata Kak Tesa. Saya langsung bacakan aja CV-nya. Namanya Tesalonika Sinta, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum kelas internasional Universitas Erlangga. Pengalaman organisasi ini sangat banyak ya, teman-teman. Oke, tunggu. Coba ulang, Kak. Oke. Pertama, Compassion First NGO di bagian bantuan hukum dan rehabilitasi korban. Organisasi ini memberikan bantuan hukum dan rehabilitasi untuk korban perdagangan manusia. Oke. Selanjutnya, beliau merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia. Kita tunggu bergabung. Dan merupakan ketua dari ILSA, anggota ILSA Unair, Asosiasi Mahasiswa Hukum Internasional. Kemudian di Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Di Divisi Dana dan Usaha Inisiatif Mampu. Jadi organisasi Inisiatif Mampu adalah program sukarelawan untuk membantu keluarga yang terdampak COVID-19. Luar biasa Kak Tesa ini. Halo Kak Tesa, selamat Halo, malam. apakah saya terdengar? Iya, suara kakak terdengar. Oke. Apa kabar Kak? Oh, baik, terima kasih. Oke, sekarang lagi posisi di mana? Kebetulan saya lagi di Bali karena adik saya ada tugas sukarelawan gitu di sebuah klinik hewan gitu. Jadi saya disuruh untuk nemenin gitu. Oh, adiknya seorang dokter ya? Dokter hewan, iya. Oke, sip. Oke, salam kenal ya Kak. Saya Ananta dari Universitas Warman. Oke. Saya panggil kakak karena Iya, boleh, boleh. eh, Nggak masalah. Kak Tesa aja ya. Nggak masalah. Senang berjumpa dengan Kak Tesa, merupakan mahasiswa berprestasi utama loh dari Universitas Erlangga. Saya lanjut baca CV-nya dulu, Kak Tesa ya. Untuk proyek yang Kak Tesa kerjakan ini juga luar biasa ya. Pertama, proyek UTS UNER Studi Visit, melakukan kerjasama anti-slavery Australia, Finis Sydney, University of Technology Sydney, and Brenna Institute for Leadership and Social Justice. International Law Week, itu mengadakan seminar nasional dan perlombaan hukum internasional bekerjasama dengan Kemenlu RI. Kemudian Project di Genbi, ya, mengadakan seminar nasional, workshop, dan medical screening gratis demi memperingati Hari Anak Nasional. Untuk konferensi ya, sudah sampai internasional Kak Tessa ini, luar biasa, sudah sampai pernah menjadi pembicara di Harvard Project for Asian and International Relations. Kemudian penghargaan dan kejuaraan tentunya juara 1 Mapres FH Unair tahun 2020 dan juara 1 Mapres Utama Unair tahun 2020. Dan juara 4 di putaran internasional Foreign Direct Investment IMCC, 50 pembicara terbaik di dunia.
Ya, sudah tidak diragukan nih Kak. Makasih. 10 tim terbaik di dunia dan juara internasional lainnya seperti second place winner for Harvard Project for Asian and International Relation Impact Challenge tahun 2019. Kemudian champion team International Negotiation Competition 2018. Wow, keren. Jadi Kak Tessa sudah go internasional prestasinya. Semoga teman-teman yang menonton bisa termotivasi Betul. untuk menyamai prestasi dari Kak Tessa ini. Iya. Luar biasa. Oke, kita nanti sharingnya santai aja ya Kak. Mungkin ada yang terlupa saya perkenalkan diri Kak Tessa atau gimana? Kak Kalau Tessa mau perkenalkan diri sendiri atau gimana? menurut saya cukup dari Kak Anand. Oke. Oke, gimana kabarnya sekarang? Baik kok. Ini juga lagi Oke. menyelesaikan semester terakhir, jadi semoga habis Hmm. ini lulus gitu. Yes. Ya, amin. Kita doakan semoga cepat lulus. Terima kasih banyak. Oke. Eh, Kakak sekarang berarti kesibukannya skripsi ya? Kalau Iya, di organisasi masih aktif atau enggak? saya masih aktif di Yayasan Inisiatif Mampu, yaitu yayasan Hmm. resmi didirikan tahun lalu untuk membantu keluarga yang terdampak oleh COVID-19 gitu. Oke, berarti yayasan itu baru terbentuk saat pandemi COVID-19 ya? Iya, betul. Karena kami melihat bahwa terdapat adanya kekurangan dalam distribusi dana sosial dan bantuan kepada rakyat-rakyat kecil. Oleh karena itu, Hmm. jembatani antara donatur dengan keluarga. Karena kan ketika keluarga ini misal diberikan sembako ya, diberikan sembako atau diberikan uh, bantuan, itu mereka tidak diberikan dana untuk uh, untuk misalnya nih, ibaratnya mereka diberikan nasi tapi nggak diberikan uang untuk biaya listrik gitu, jadi nggak bisa masak kan ya, gitu. Iya, iya, iya. Itu yang kita butuhkan dalam 2 bulan ini. Kita telah kita selama 2 bulan memberikan dana sosial, memberikan juga bantuan pengembangan bisnis. Jadi kalau misalnya kalian ingin membantu nih keluarga, karena sampai sekarang kan masih di dampak COVID itu masih ada, meskipun kita mungkin sudah new normal ya. Jadi mungkin kalian bisa check out inisiatif Mampu gitu. Oke, tolong dicek di Instagramnya. Apa? Inisiatif Mampu ya? Iya betul. Ini @inisiatif.mampu. Iya betul banget. Oke. Ini bergeraknya di Surabaya atau senasional, Kak? Jadi nasional, kita memang ya Hah? itu terdaftar di Jakarta, cuman kami beroperasi di Surabaya dan Jakarta. Untuk sekarang keluarga yang kami bantu dari Surabaya dan Jakarta. Karena juga kita harus juga memastikan bahwa keluarga yang kita bantu ini akan menggunakan bantuan yang kita berikan dengan baik kan. Mereka akan juga menggunakan itu untuk memberdayakan komunitas di sekitar mereka dan juga untuk membantu keluarga lain yang terdampak oleh COVID. Seperti itu. Oh, keren. Saya jadi mau bergabung di Inisiatif Mampu nih. Boleh kalau ada cara gitu. Berarti Kakak ini termasuk pejuang COVID-19 ya? Iya, Selain nakes, relawan-relawan seperti inilah yang dibutuhkan di saat COVID-19. betul banget. Kita juga ada peran sebagai masyarakat untuk membantu keluarga-keluarga ini. Oke, kalau misalnya COVID-19 ini sudah selesai, apakah organisasi ini atau komunitas ini masih berlanjut, Kak, dengan program yang lain? Bahwa kami akan tetap berlanjut karena apa? Kita juga ingin kita juga inginlah membantu keluarga-keluarga lain yang masih membutuhkan, karena kan dampak COVID ini tidak hanya terjadi pada saat COVID itu berlangsung, tapi kan dia berkelanjutan dampaknya kan. Pemerintah pun dan statistik internasional juga bilang bahwa dampak ekonomi COVID ini bakal berlanjut 5 tahun ke depan gitu. Jadi kita berharap tetap bisa menjadi safety net untuk keluarga-keluarga ini gitu. Oh ya, mohon maaf banget ya teman-teman. Tadi telat 30 menit karena juga ada rapat dari yayasan itu juga, mohon maaf sekali ya. Oh, ternyata rapat di situ ya. Iya, mohon maaf ya. Ada juga beberapa tugas yang harus saya lakukan. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Oke, nggak apa-apa, Kak. Kita santai saja diskusinya. Nah, kira-kira nanti pada saat ini ada open recruitment-nya atau nggak ada, Kak? Kita ada tahun lalu sih, cuman kalau tahun ini kita mau buka lagi kurang tahu, masih belum tahu ya. Jadi nanti pokoknya stay up to date aja sama Instagram kita, pasti kita akan share semua di sana gitu. Oke ya teman-teman, jadi ini membuktikan
COVID-19 ini mempersatukan bangsa juga. Ini salah satu dampak positifnya. Ya walaupun ini adalah sebuah penyakit, sebuah pandemi yang memang mengharuskan kita beradaptasi sedemikian rupa agar tidak terkena dampak negatif dari virus ini. Ini menandakan bahwa bukan hanya satu lingkungan saja, misalnya lingkungan kesehatan yang peduli terhadap pandemi COVID-19 ini. Kakak ini terbukti salah satu mahasiswa Fakultas Hukum, jadi anak hukum juga bisa loh bergerak di bidang COVID-19. Ya, mungkin dengan cara masing-masing, tenaga kesehatan dengan caranya, anak hukum juga dengan caranya gitu. Jadi luar biasa. Inilah salah satu yang harus dimiliki seorang mawapres ya, jiwa sosialnya yang tinggi kepada masyarakat. Benar nggak Kak? Setuju nggak? Karena kita juga harus melihat bahwa yang diberikan kalau kita atau mungkin semua peluang itu adalah peluang untuk membantu masyarakat sebenarnya. Jadi harus learn to give back. Yes. Oke. Mungkin lanjut nih Kak. Kakak berarti seorang penerima beasiswa Indonesia ya? Bank Indonesia ya? Bank Indonesia. Ya. Oke. Itu masih menjadi penerima atau sudah enggak Kak tahun ini? Fortunately udah enggak. Jadi tahun lalu itu tahun terakhir saya mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Dan itu salah satu komunitas yang bisa membantu saya untuk mendapatkan pengabdian masyarakat sih. Jadi kita melakukan juga banyak sekali, kita bergerak di 4 bidang ya teman-teman. Ada lingkungan hidup, kominfo, pendidikan, dan ekonomi kreatif atau entrepreneurship gitu. Nah, jadi di dalam 4 bidang itu kami diberikan sebagai komunitas beasiswa, kita juga harus mengadakan program yang untuk membantu masyarakat, dan juga kalau teman-teman mau ikut juga rasanya pendaftaran Genbi tahun ini setiap tahun ada untuk mahasiswa semester, kalau nggak salah semester 3 dan semester 5 gitu. Kalau nggak salah ya, ini mungkin ada perubahan, cuman kurang tahu ya. Cuman itu salah satu komunitas beasiswa yang sangat-sangat membantu saya juga. Oke. Di sini ada anak Genbi yang bergabung nih sebagai penonton ini. Anak Genbi Kaltim. Kenalan saya Susan. Dulu bagian dari itu, dari divisi Kominfo sih di UNER. Kita sempat ngadain acara sama Rotary untuk memperingati Hari Anak Nasional. Oke ya, keren Kak. Ya, mungkin Genbi itu salah satu wadah beasiswa yang menurut saya kegiatannya sangat aktif gitu. Saya lihat di beberapa daerah Genbi-nya kegiatan-kegiatan masyarakatnya itu sangat aktif, sangat banyak gitu. Bahkan ada satu daerah dia mewajibkan penerima Genbi-nya untuk melakukan kegiatan sosial masyarakat dan akan mendapatkan poin gitu sebagai syarat untuk pencairan dananya. Betul. Berarti Kakak juga seperti itu ya? Iya, jadi pertama itu kita mengadakan yang namanya pencarian pertama, itu di mana kamu itu pasti kalau misalnya keterima pasti dapat pencarian pertama. Untuk pencarian kedua itu dibutuhkan kayak keaktifan berapa, tapi kita tentu nggak hanya aktif dalam apa yang kita lakukan karena kita ingin mendapatkan pencairan. Tentu kita melakukan ini karena ini sebuah metode pengabdian masyarakat begitu. Jadi itu kenapa dan itu Susan bilang ngejar poin, cuman enggak ya. Jadi kita jangan fokus kepada ngejar poinnya, lebih ke arah fokus kepada bahwa kalian itu sudah diberikan tanggung jawab sebagai bagian dari Genbi untuk give back, karena beasiswa itu harusnya digunakan kepada kalian untuk kalian investasi kepada diri kalian sendiri ataupun investasi kepada orang lain juga. Makanya itu juga harus diingat ya para teman-teman yang sekarang Genbi. Jadi semangat aja. Iya, ini sangat beda dengan beasiswa yang saya terima Kak. Kalau beasiswa yang saya terima, beasiswa unggulan dari Kemendikbud, itu nggak ada hal yang wajib kita lakukan, cuman menjadi salah satu tanggung jawab kita karena sudah dibiayai oleh negara, makanya kita harus memberikan balik kepada negara berupa dengan cara mengabdi gitu di masyarakat. Memang nggak ada kewajiban, cuman menjadi menjadi pikiran sendiri gitu. Kalau kita gunakan untuk berfoya-foya untuk diri kita sendiri,
loh untuk apa uang negara ini? Betul, betul Ya, banget. Jadi benar. Oke. itu kayak sebenarnya sebuah tanggung jawab sih untuk kembali lagi. Iya benar. Em, kita juga kadang itu susah untuk untuk mikirin orang lain ketika mungkin kita mempunyai kebutuhan masing-masing kan. Setiap orang pasti punya kebutuhan, makanya kita juga mengejar beasiswa karena kita punya kebutuhan, begitu kan. Iya, nah jadi tapi kadang itu percayalah bahwa setiap kali kamu memberi itu pasti ada sesuatu yang dibalikan kepada kamu lagi, gitu sih. Yes, saya juga percaya itu Kak. Ya. Karena semakin banyak kita memberi, maka Tuhan yang Maha Esa itu akan membalas kita. Mungkin Iya. tidak sekarang atau nanti diganti dengan hal yang lebih baik gitu. Oke, ya jadi Kak Sinta ini aktif di lembaga sosial masyarakat, aktif juga di komunitas Genbi-nya kemarin, dan mungkin kita balik ke Mawapres ya Kak, Oh cerita ya, tentang ya. Mawapres. Nah, eh, sekarang kan kita dijuluki sebagai Mawapres pandemi COVID-19, Mawapres COVID ya Iya, betul. ceritanya. Saya menjuluki diri saya dan teman-teman angkatan 2020 Mawapres ini sebagai Mawapres COVID. Nah, eh, gimana sih tanggapan kakak terkait dengan itu? Apakah ada tantangan khusus dibandingkan Mawapres sebelumnya gitu? Menurut saya tahun ini tuh Mawapresnya memang lumayan beda kan, agak didorong di pushback deadline-deadline-nya karena adanya COVID yang harusnya kita offline, kita datang untuk seleksi nasional, tapi akhirnya kita harus offline dan kita harus online dan melakukannya online gitu kan. Jadi sempat ada dan pada saat itu tuh nggak berpikiran bahwa sebenarnya saya nggak terlalu pas saya masuk kuliah tuh nggak ada ambisi untuk jadi Mawapres. Hanya iseng aja ingin saya tuh cuma pengen kayak ya berprestasi minimal balik modal lah ketika masuk ke dalam Mawapres kan. Ketika masuk univ itu pengen ada balik modal. Jadi ya coba aja berusaha selalu belajar di FH, selalu mencoba hal yang baru dan akhirnya kebetulan puji Tuhan dipilih sebagai Mawapres. Jadi pada saat mengikuti Mawapres COVID ini sebenarnya saya sudah inisiatif Mampu itu bukan saya yang dirikan tapi teman-teman dekat saya yang dia itu angkatan di atas saya satu tapi kita deket banget dan aku dari dulu memang pengen masuk dan membantu tapi memang pas itu ada lomba internasional ada Mawapres juga jadi akhirnya ada nggak ada pressure tersendiri cuman mungkin ada fokus baru lebih ke arah fokus baru di mana sekarang yang mungkin menjadi yang dulunya mungkin misalnya kita dulu nggak terlalu peduli namanya kesehatan ya kesehatan kecil-kecil itu kita nggak peduli sekarang dengan adanya COVID ini kita dipaksa untuk mengevaluasi kesehatan pribadi dan juga sistem kesehatan nasional respon gitu. Oke, ya memang sih tantangannya beda ya dibandingkan kemarin-kemarin. Mungkin karena kita lebih ke online. Cuman ada salah satu sisi positifnya. Seperti saat ini, kita bisa saling kenal dengan Mawapres yang lain gitu. Walaupun kita terpisah jarak. Ya. Dan apa ya, ini juga mengharuskan kita lebih critical thinking. Kita sebagai Mawapres COVID ini, mau ngapain sih untuk pengabdiannya? Apakah kita diam saja setelah mendapatkan gelar Mawapres itu? Iya Karena betul. menurut saya kalau kita setelah mendapatkan gelar Mawapres itu tidak hanya sampai di situ. Ada amanah 1 tahun yang harus kita jalankan yang mencerminkan kita sebagai representatif dari mahasiswa se-universitas kita ya tentunya. Dan Mawapres itu adalah salah satu tanggung jawab yang sangat besar ya. Tidak sembarang orang bisa menerima dan ya syukur kita sebagai penerimanya mungkin kita orang yang terpilih atau orang yang beruntung ya atau apapun itu yang harus kita manfaatkan di jalan kebaikan dan memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Dan memang sih saya rasakan selama pandemi COVID-19 ini uh, cerita Mawapres itu agak sedikit berbeda. Ada yang teman-teman di kampus lain seleksi Mawapresnya offline, kemudian nanti seleksi Mawapres nasionalnya online. Kemudian ada kalau di kampus saya Kak seleksi mulai dari seleksi fakultas sampai nasional itu online 100%. Kalau di kampus Kakak gimana? Kalau saya sih offline, sempet di awal.
tapi terus habis itu pindah lagi ke online. Jadi mungkin kayak tips aku untuk anak-anak yang lagi ingin Mapres itu pertama fokuskan kepada lomba dalam sesuai dengan bidang ilmu kalian gitu. Karena itu yang menjadi salah satu takaran terbesar. Karena biasanya nanti pada saat seleksi nasional itu ada upload berkas prestasi, di mana prestasi yang sesuai dengan ilmu kalian itu akan diberikan poin lebih tinggi daripada di luar bidang ilmu gitu. Dan itu juga sebenarnya masuk akal karena kan pada dasarnya kamu mencapai ijazah atau sarjana itu untuk bisa mendalami ilmu yang kamu pelajarikan. Memang kita sebagai sarjana itu dipaksalah untuk belajar ilmu-ilmu dari jurusan lain. Memang ada sebuah kayak tuntutan seperti itu. Tapi untuk seleksi Mapres ini lebih dipentingkan yang sesuai dengan bidang ilmu dan of course lebih dipentingkan yang internasional. Jadi kalau adik-adik yang pengen Mapres itu fokuskan dulu ke sana, yaitu karena kalau misalnya dan setelah itu of course ada yang namanya KTI kan, karya tulis ilmiah yang berupa proyek sosial yang ya proyek sosial gitu yang Tentang SDGs. ya seperti itu. Oke. Ya, jadi itu ya tadi untuk tips dan trik untuk menjadi Mawapres. Mungkin kakak bisa menceritakan proses kenapa sih akhirnya memilih Pilmapres sebagai jalur kompetisi yang kakak akhirnya ikuti. Padahal sejak maba katanya tadi tidak menginginkan untuk menjadi Mawapres gitu. Karena Kenapa akhirnya memilih jalur Mawapres? saya pertama itu karena ada tuntutan fakultas ya, karena memang kebetulan karena saya banyak lomba, itu akhirnya dekat dengan dosen. Dan karena dekat dengan dosen, itu akhirnya dosen lebih mengenal, terus kayak akhirnya dosen yang sebenarnya mendorong saya untuk mengikuti ini. Nah, terus akhirnya saya juga lihat apakah benefits-nya lebih tinggi daripada usahanya kan, karena kita harus memikirkan kan, karena kan semua lomba itu usaha, minimal kamu akan investasi waktu yang nggak bisa dikembalikan gitu. Jadi Ya benar. kita harus mikir juga pertama apakah investasinya itu worth it. Gitu. Semua aktivitas itu investasi. Makanya itu saya merasa setelah dipikir-pikir oke, ini boleh, dan juga saya nggak berharap banyak, maksudnya nggak berharap harus A harus B gitu. Saya cuma itu aja dan juga membawa topik yang saya passionate about gitu supaya nggak serasa capek. Oke. Jadi ada dorongan dari pihak luar juga ya. Akhirnya memunculkan semangat ikut kompetisi itu dan memang uh, itu yang kakak butuhkan gitu ya, mengikuti kompetisi Pilmapres. Ya, jadi mungkin ini antara keinginan dan juga apa ya? Ambisi boleh tapi jangan berlebihan gitu ya. Pada calon-calon Mawapres nih, ambisi boleh tapi jangan berlebihan. Karena kalau kita ikut kompetisi tanpa ambisi itu apa ya? Sia-sia menurut saya sih. Iya betul banget. Jangan dipandang ambisi itu negatif gitu ya. Iya, iya sih begitu. Oke, Kak, ini saya mau tahu nih di kampus Unair itu tradisi Mawapresnya itu Mawapres utama ya, terutama. Kemudian bagaimana tradisinya? Apakah memang jurusan sosial, sosial humaniora itu yang apa ya relevan untuk mendapatkan gelar Mawapres utama atau justru bidang kesehatan yang dominan selama ini? Selama ini selalu bertukar-tukar sih, tergantung. Karena saya juga kenal beberapa dokter yang sekarang udah berpraktisi yang dulu menjadi Mawapres utama UNER. Jadi kan karena kita menjadi Mawapres utama itu ada kayak komunitasnya ya untuk bisa berkenalan satu sama lain. Dan nggak terlalu fix berapa. Kalau misalnya ada data, saya juga nggak bisa memberikan data yang definitif. Berapa persen sosum, berapa persen kesehatan, berapa persen teknik misalnya. Cuman sepertinya dari setiap angkatan itu dicari yang punya motivasi yang cukup, dan juga selain dengan motivasi tetapi harus juga didampingi dengan prestasi, karena kan tidak cukup nih motivasi itu harus dituangkan kepada hasil untuk mencapai sebuah hasil.
Itu juga mungkin yang dilihat ya. Karena memang dari awal itu meskipun saya nggak ada ambisi untuk Mawapres, saya selalu punya ambisi untuk lomba. Itu karena saya tahu bahwa dengan banyaknya lulusan Fakultas Hukum, sarjana hukum di Indonesia, harus mencari cara untuk gimana caranya melebihi. Bukan melebihi juga, tapi kayak lebih ke arah yang bikin saya unik lah, berbeda. Oke, benar. Jadi seimbang ya antara kesehatan sama soshum nih, Bu Sebenarnya Nair. sebenarnya seimbang-seimbang aja sih. Ya. Oke. Berarti kadang berganti-ganti gitu ya. Biasa dari kesehatan, biasa dari soshum, biasa dari teknik. Ya, Betul. pernah saya temani sharing salah satu mawapres di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dia itu mawapres utama dari Fakultas Hukum juga. Karena eh, dia akhirnya bisa mematahkan stigma di kampusnya itu yang menjadi mawapres utama adalah mahasiswa kesehatan atau mahasiswa yang bergerak di bidang sains. Akhirnya pas di tahun 2020 karena dorongan dari pihak fakultasnya, bukan karena dirinya ya, dia karena dorongan pihak fakultas yang menyuruhnya untuk maju karena dilihat potensinya yang ya luar biasa lah ceritanya. Akhirnya dia mampu menjawab tantangan itu dengan menyabet gelar mawapres utama. Akhirnya stigma di kampusnya itu bahwa mahasiswa non sains tidak boleh menjadi mawapres ya. Nah, itu selain dibekali oleh motivasi baik internal maupun eksternal, dia pun punya prestasi yang sangat banyak ya. Jadi teman-teman memiliki motivasi saja, memiliki ambisi tidak cukup untuk menjadi mawapres ya. Atau kompetisi apapun itu. Motivasi dan ambisi itu tidak cukup. Perlu ada usaha yang lebih dibandingkan orang lain. Mungkin kalau Pilmapres butuh IPK yang cukup tinggi, TPK juga. kemudian butuh Dan CV itu yang luar sosial, biasa. menurut saya sekarang lebih ke Benar, benar. sosial ya. Seperti apa aja kontribusi sosial kamu, apa aja yang kamu lakukan untuk sesama. Karena kalau misalnya cuma mikirin prestasi individu itu sangat-sangat bisa dibilang kayak ya cuman untuk diriku saja gitu loh. Jadi kita harus juga mikir dampak kita ke orang lain. Seperti itu. Iya. Makanya beberapa mawapres yang saya sharing ini kompetisi sosialnya ataupun jiwa relawan ataupun jiwa sosialnya itu sangat tinggi ya. Beberapa kali ikut kegiatan sosial, bukan hanya dia mendulang prestasi untuk dirinya sendiri, justru untuk orang lain juga gitu. Jadi ini merupakan salah satu khas dan apa ya ceritanya mawapres itu harus komplit lah ya, Betul. bukan hanya pengetahuan intelektualnya saja, justru jiwa sosialnya yang harus tinggi juga. Kemudian attitude-nya, spiritual juga harus diperhatikan ya teman-teman. Gitu. Oke. Nah, uh, terus waktu di UNER itu Kak, berapa pesaingnya? Kurang tahu Berapa? tapi sekitar 20-an salah. Banyak ya. Iya, kalau nggak salah ya, saya juga agak lupa. Cuman sepertinya 20-an gitu. Oke. Nah, ini saya tanya lagi Kak, seberapa penting sih prestasi nasional dan internasional untuk persiapan Pilmapres? Lebih penting prestasi internasional karena Hmm. diberikan poin lebih banyak dan juga of course Hmm. lebih banyak kan. Jadi kalau bisa fokuskan itu. Uh, Kalau nasional tuh juga penting. Jadi kita ada kayak handbook kan, bisa download juga handbooknya. Itu isinya semua poin-poin yang diberi alokasikan kepada tipe perlombaan apa. Setiap tahun akan diupdate gitu. Jadi kayak kalian bisa follow up to date aja sama yang itu. Gitu. Segala jenis prestasi itu biasanya dihitung ya, nggak ada dispesifikkan harus kompetisi ini. Dari lomba, Hmm. akademik, dari kepanitiaan. Kalau kamu udah pernah menjadi pemimpin untuk satu kepanitiaan atau kayak jadi project officer lah istilahnya, organisasi dan juga pengalaman menulis itu di semua dilihat. Jadi pilih 10 yang paling penting gitu. Oke, jadi teman-teman harus mempersiapkan dari awal. Dan Kak Tessa ini pasti sedari awal ya, di tahun pertama, kedua, sampai akhirnya di tahun ketiga mendaftar Pilmapres. Nah, jadi persiapan sedini mungkin, teman-teman mulai harus melirik nih, kompetisi apa yang harus saya fokuskan gitu.
apakah kompetisi di bidang kepenulisan atau kompetisi di bidang debat ya, karena kebanyakan mapres juga itu harus public speakingnya yang bagus. Betul. Kemudian apakah di bidang olimpiade gitu. Iya. Nah, jadi boleh dipetakan sejak sekarang kompetisi mana yang harus diikuti dan harus punya target gitu. Jangan asal ikut kompetisi tanpa ada hasil yang jelas. Usahakan targetnya terbaik atau juara gitu. Ya, benar. Kalau bisa. Ya. Kalau Tadi saya mau tanya apa ya terkait dengan internasional ini? mungkin pengalaman. Ya, kira-kira eh, sudah berapa banyak nih Kak pengalaman internasionalnya? Apakah yang di Eh, CV ini sudah mewakili atau masih banyak? di sini sudah cukup mewakili. Jadi saya tahun lalu Hah? tuh delegasi Indonesia untuk ke Washington untuk lomba JASAP, itu lomba peradilan semu internasional. Terus saya juga sempat ke Kazakhstan untuk Harvard Project itu, Harvard Project for Asian International Relations. Lalu saya juga berangkat ke Sydney untuk melakukan acara volunteer. Dan ya lumayan banyak pengalaman saya, cuman yang sama itu one thing, saya belum pernah libur dalam 3 tahun saya kuliah. Jadi setiap kali ada Oh, libur kuliah itu saya selalu melakukan project lain. Itu persiapan lomba atau itu persiapan konferensi, saya selalu mencoba untuk melakukan sesuatu. Jadi makanya 3 tahun atau 4 tahun yang kalian diberikan oleh kalian kepada kalian, diberikan kepada kalian di dalam univ itu jangan disia-siakan. Sebenarnya semua itu bisa efektif, semua itu bisa dilakukan kalau misalnya kalian ada usaha. Tapi memang kalian harus juga pintar memilih, karena sekarang kan udah banyak banget nih lomba, MUN, konferensi, segala macam banyak banget. Kalian juga harus milih yang mana yang cocok dengan keinginan kalian. Jangan sampai udah keluar biaya mahal, udah usaha yang besar, udah nggak libur, dan itu end up sesuatu yang kamu nggak suka. Gitu. Jadi jangan biarkan dirimu untuk menyesuaikan kepada lomba atau acara. Cari acara yang cocok dengan kamu. Jangan cocokkan kamu dengan acara. Hanya karena teriming-iming, oh pengen keluar negeri, teriming-iming pengen ABC. Jangan, pasti capek sendiri. Ya, iya benar. Ya, jadi sangat banyak sekarang itu di Instagram ataupun ya, di web ya, kompetisi ataupun delegasi internasional. Tapi kita harus pandai memilih, jangan sampai itu ada juga yang penipuan atau tidak sesuai dengan bidang kita. Akhirnya kita merasa joy. asing atau merasa jenuh di Iya, pada saat acara itu. ya betul Padahal banget. kita sudah mengeluarkan biaya yang banyak, mengeluarkan tenaga yang banyak juga ya. Betul banget. Akhirnya tidak maksimal lah kita mengikuti kompetisi itu. Ya saya beranggapan seperti ini. Kalau kita ingin mengikuti sesuatu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan apa yang kita inginkan, apa yang orang lain inginkan. Tapi harus ikuti kata hati kita dan harus ikuti dengan kemampuan diri kita. Iya. Benar. Kak, kalau persiapan sebelum ke event internasional itu boleh disebutkan Kak apa saja yang harus Banyak, dipersiapkan nih? kayak ada beberapa yang kayak misal harus pertama cari dana. Itu saya ada prinsip di mana saya nggak mau membebankan orang tua saya terlalu banyak untuk kegiatan apapun internasional. Jadi yang saya lakukan itu saya mencoba cari sponsor, saya coba universitas untuk mencari dana, karena meskipun orang tua saya mungkin bisa memberikan dana, saya juga nggak mau memaksakan karena mereka juga udah mempunyai kewajiban untuk membayar aku sekolah. Jadi gitu. Eh, dan ada sedikit kebanggaan tersendiri gitu, juga bisa berangkat ke luar negeri sendiri pakai uang sendiri. Benar-benar. Begitu. Jadi eh, pertama itu cari dana ya. Kedua, of course, persiapan materi, karena udah jauh. Misal nih kamu udah ada sponsor, udah ada orang yang mau support kamu, ternyata kamu sampai sana kurang maksimal, kan juga ada, seharusnya kamu punya kewajiban dong, responsibility lah untuk bisa bagus di sana. Tuh. Iya, Ananta mau nanya ini sampai jam berapa ya? Just kayak intermezzo Ah, sebentar. Sampai jam berapa ya? apakah? Ya, ini sekitar 45 menit sampai 1 jam lah kita nanti diskusi. Ini baru 35 menit. Oke, Nanti baik. kita, pokoknya kalau selesai sudah nih pertanyaannya kita sudahi. Oke, baik. Di sana Ya, sudah jam berapa nih, Kak?
Saya soalnya bukan nggak masalah sih, cuman ada yang nunggu coaching. Jadi saya juga melatih tim untuk Oke, oke. itu lomba internasional juga. Jadi mereka Wah, Maret keren. mau lomba dan saya membantu. Berarti sekarang sudah naik tingkat ya dari peserta, akhirnya Menjadi jadi coaching juga ya. ya juga mau saya juga mau membuat sebuah budaya timbal balik seperti kayak Mm-mm. giving ketika saya karena saya bisa di sini karena saya juga dilatih oleh senior senior Oke, gitu. oke ya, itu luar biasa tuh. Harus ada regenerasi ya. Betul, Dan betul. kita pun bangga bangga ya kalau misalnya ada yang kita didik terus dia lebih berhasil daripada kita. Tentu itu ada Bukannya kebanggaan. justru harus iri. Iya, Mm-mm. ada kebanggaan tersendiri banget lihat anak-anak saya kayak dari mereka masih belajar, masih jalan lah, terus sekarang mereka udah bisa lari. Itu kayak Oke. gitu. Iya, walaupun apa ya, nama kita secara tidak langsung ikut di dia, tapi itu kayaknya di batin lebih kena deh Ya, dibandingkan mereka nggak, harus sebut nama kita, "Oh, ini ikut saya," gitu. saya juga nggak mau dibayar sama anak-anak karena kayak pada Iya, saat benar. ikuti lomba itu senior-senior saya juga membantu saya secara sukarela gitu. Jadi ada Harus kesenangan. harus ikhlas bakti bina bangsa. Oke, lanjut nih Kak. Eh, Kira-kira apa yang Kakak sudah lakukan nih selama mengemban amanah Mapres? Dan sudah mau berakhir ya amanah Mapres ini? Iya, sudah mau Kayaknya bulan Maret. Ya. kepada orang lain lah. Semoga selanjutnya bisa lebih baik daripada saya. Um, Apa yang sudah dilakukan selama setahun ini Kak? Setahunnya saya itu mengikuti yayasan itu untuk membantu COVID. Kedua, lomba internasional juara 4 internasional tentang investasi, permasalahan investasi internasional. Terus juga mengikuti lomba dan menulis paper dan buku tentang lagi OTW sih, nulis paper dan juga penulisan tentang hukum maritim internasional, perbatasan maritim. Jadi lebih ke arah itu sih, saya lebih pengen yang lebih santai lah, nulis atau melakukan legal opinion yang lebih bisa ada pacing yang lebih santai gitu sih. Sama of course yayasan ini kita lagi nggalang dana. Kita tahun lalu ya inisiatif mampu tahun lalu berhasil menggalang 90 juta untuk 15 keluarga Indonesia. Di mana 90 juta ya? iya 90 juta. Tahun ini kita memberikan lebih lagi gitu. Oke. Pokoknya kabari saya Kak kalau misalnya inisiatif mampu itu mau buka oprek lagi. Of course. Saya Silakan tertarik. ya guys, itu semuanya di sana. Iya. Barangkali di sana banyak anak mahasiswa kedokteran atau apa gitu Iya, di yang sana bisa. berbagai macam sebenarnya, nggak cuma legal, nggak cuma sosio, tapi juga ada yang mereka kedokteran hewan, kedokteran gigi, ada juga yang teknik. Jadi kayak malah ada yang udah kerja, jadi nggak cuma mahasiswa doang guys, tapi juga ada yang udah kerja yang ikut juga gitu. Oke. Ya. Eh, Mungkin beberapa menit lagi nih Kak ada beberapa pertanyaan. Eh, ada nggak Kak pesan khusus kepada calon mawapres ya untuk menambahkan pesan yang tadi untuk mengikuti kompetisi di 2021? Mungkin bisa lebih dispesifikkan mulai dari persiapan awal, mulai dari internalnya sampai dia harus ikut lomba dan sebagainya gitu. Oke, okay. Mungkin Jadi ada. persiapannya itu pertama pastikan bahwa ini masuk ke dalam timeline kamu. Jadi Mm. uh, you can do anything but not everything gitu. Uh, Timeline itu harus kamu sesuaikan. Kedua, jadi ketika kamu persiapan itu jangan takut untuk menanyakan dosen, bantuan dosen atau senior. Karena mereka tentu lebih punya pengalaman. Kadang kita merasa ingin melakukan hal ini sendiri, tapi padahal kita nggak bisa. Itu bukan karena kalian tidak mempunyai kapasitas, tapi karena ini butuh kapasitas lebih yang di luar dari pengalaman kita. Ketika eksekusi, kadang itu eksekusi yang paling susah karena kita merasa banyak tantangan, banyak halangan, time management kurang, jadi agak gitu. Jadi mendingan pada saat eksekusi itu fokus kepada goal kamu. Pastikan bahwa kamu punya goal yang jelas dan akhirnya itu yang aku mau kejar. Dan of course terakhir, ketika kamu udah berhasil, jangan lupa untuk kembalikan untuk give back. Untuk memberi lagi kepada masyarakat di sekitar kamu. Untuk mengajar lagi anak-anak di bawah kamu. Untuk melakukan regenerasi. Itu sih. Oke, itu ya teman-teman tolong dicatat.
Dulu sangat bermanfaat. Iya. Pokoknya kalian yang mau mengikuti Pilmapres 2021, niatnya dulu yang harus diperbaiki dari awal ya. Betul. Kalau Pilmapres ini hanyalah sebuah kompetisi, prosesnya itulah yang membuat kita lebih belajar dan lebih mengupgrade diri. Dan hasilnya nanti kita gunakan sebagai amanah untuk kembalikan kepada masyarakat. Karena kita sudah menerima, kita harus memberi kepada masyarakat dan akan kembali ke kita lagi gitu. Sebenarnya itu makna dari Pilmapres dan gelar Mawapres itu sih sebenarnya kalau menurut saya. Kalau menurut kakak makna Mawapres itu apa? Mawapres utama terutama. Mawapres itu Mawapres itu sebenarnya kewajiban. Mm-mm. Kewajiban em, untuk memberikan, untuk melakukan pengabdian, kewajiban untuk mengajar, kewajiban untuk menjadi contoh, dan of course kewajiban untuk menjadi apa ya, inspirasi lah untuk orang-orang. Dan itu saya masih jauh dari situ. Tapi saya berharap bahwa yang saya lakukan sekarang ini bisa memotivasi orang lain. Gitu. Oke, sip. Kita semua tidak sempurna kak, jadi kita harus berusaha untuk berbuat baik lah dan yang terbaik untuk orang lain dan untuk diri sendiri jangan lupa ya karena perlu juga untuk diri sendiri. Betul Oke, banget. uh, the last question ini pertanyaan terakhir, harapan dan impian terdekat kakak ini apa di tahun 2021 khususnya yang belum terwujud? Lulus. Tapi Lulus, oke. ya, harapannya itu untuk bisa berkontribusi lebih lagi lah ke Indonesia. Saya bisa kontribusi saya so far hanya dalam bidang akademik dan hanya dalam bidang kayak individual growth gitu. Tapi saya lebih ingin memberikan kepada masyarakat. Nggak tahu gimana caranya, saya berharap bahwa semua yang saya alami selama 3,5 tahun ini bisa membantu orang-orang masyarakat gitu. Oke. Pokoknya kalau ada proyek masyarakat hubungi saya kak. Mantap, mantap. Oke, benar. Iya, iya. Pokoknya relasi ini harus terus terjalin. Makanya saya membuat sharing Mawapres ini agar saling mengenal. Oh, saya bisa mengambil banyak dari Mawapres ini yang akan juga saya implementasikan gitu. Dan ini saya cukup termotivasi dari cerita kakak membangun inisiatif Mampu itu, terutama untuk mengatasi COVID-19 dan korban yang terdampak COVID. Ya, jadi kita doakan semoga harapan dan impian yang disebutkan Kak Tessa tadi bisa terwujud ya dalam waktu dekat. Oke, saya rasa sudah cukup nih sharing Oke. kita pada malam hari ini. Kakak ada apa namanya kalimat motivasi terakhir gitu untuk teman-teman? Hmm, motivasi terakhir, Mm-mm. hmm, jangan, Boleh menggunakan bahasa apapun. oke, jangan terfokus kepada hasil, tetapi Mm-mm. juga enjoy the process. Gitu. Oke, sip. Jangan terpaku pada hasil, tapi nikmati prosesnya. Ya, terima kasih Kak Tessa atas kesediaannya pada malam hari ini. Nah, Kita boleh foto dulu, oh, boleh, boleh. dokumentasi. Oke, sip. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, Oke. Sip, terima kasih Kak. doakan. Semoga sehat selalu. Saya akhiri meetingnya ya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan apapun selain Oh ya, memberikan terima ucapan terima kasih. kasih. Ya, terima kasih. Oke, oke. Malam Kak.